bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan 5 orang dengan nama Ainul Marziah 21110008 dan Nahmi Gustia dengan nomor BP 21110013, Akil Kurnia Lestari dengan nomor BP 21110035, dan saya sendiri Suji Ramadhani dengan BP nomor 21110015. Dan yang terakhir yaitu Intan Jununta Umami dengan nomor BP 21110034. Nah, untuk materi selanjutnya itu adapun definisi aset tetap, di mana aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam laporan posisi keuangan. Sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan padat modal seperti perusahaan manufaktur. Nah, adapun pengertian aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik seperti tanah, bangunan. Berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak memiliki bentuk fisik, merupakan aset tak berwujud. Aset tetap pun mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu menggunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual bukan merupakan aset tetap. Aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi. Menurut PSAK 16, aset tetap dikelompokkan beberapa menjadi bagian. Yang pertama yaitu tanah. Nah, yang kedua yaitu tanah dan bangunan. Yang ketiga, mesin dan peralatan pabrik. Yang keempat yaitu peralatan kantor dan perabotan kantor. Yang kelima yaitu kendaraan. Untuk materi selanjutnya yaitu aset tetap dapat diperoleh dengan cara yang pertama dibeli pembelian menurut PSAK 16. Yang kedua yaitu dibangun sendiri menurut PSAK 16. Yang ketiga yaitu pertukaran dengan aset non-moneter menurut PSAK 16. Yang keempat yaitu hibah dari pemerintahan menurut PSAK 61. Selanjutnya yaitu sewa pembiayaan atau leasing menurut PSAK 30. Adapun aset tetap menurut PSAK 16 terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama aset berwujud yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh, seperti contoh papan tulis, kipas kursi. Yang kedua yaitu dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu aset tetap digunakan untuk jangka panjang umur manfaat 1 tahun. Adapun komponen aset tetap terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama harga perolehan semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap sampai aset bisa digunakan. Yang kedua yaitu umur manfaat jangka waktu atau periode di mana aset tetap dapat digunakan. Yang ketiga nilai sisa kas dari aset tetap di akhir umur manfaatnya. Lalu faktor yang diperhitungkan untuk penyusutan. Adapun aset tetap menurut PSAK 16 di mana yaitu dipakai atau digunakan setiap hari dalam kegiatan operasi atau kegiatan perusahaan. Lalu penurunan manfaat aset tetap. Selanjutnya penyusutan dicatat di akhir periode. Dan yang terakhir yaitu untuk perhitungan penyusutan ada 3 metode. Adapun metode penyusutan untuk aset tetap terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama metode garis lurus, di mana penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur manfaat. Selanjutnya itu tarif penyusutan sama dengan 100 dibagi umur manfaat dikali persen dari tahun ke tahun sebelumnya dengan jumlah yang sama.
Yang kedua yaitu metode unit produksi, di mana penyusutan per unit sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi total unit. Dihitung per unit dibagi per fluktuasi atau naik turun. Yang ketiga yaitu metode saldo menurun ganda, di mana tarif penyusutan sama dengan 2 kali tarif penyusutan garis lurus. Pengakuan aset tetap. Sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua yaitu biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Pengukuran awal terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, harga perolehannya termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya. Yang kedua yaitu biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen estimasi awal, biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Pengukuran setelahnya. Untuk aset tetap setelah pengakuan awal, entitas harus memilih model biaya atau modal revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Model yang dipilih oleh entitas harus diterapkan terhadap seluruh aset tetap dan kelompok yang sama kebijakan tersebut. Tidak perlu diterapkan untuk semua aset tetap yang dimiliki perusahaan. Adapun model biaya, dalam model biaya setelah diakui sebagai aset, maka suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Selanjutnya itu model revaluasi, di mana setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang dinilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasinya, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan, nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Adapun selanjutnya itu penghentian pengakuan, di mana jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengukurannya pada saat yang pertama dilepaskan, dan yang kedua yaitu tidak adanya manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.